Halo semuanya, kita kembali lagi di Love Tips kita. Hari ini kita akan berbicara tentang jangan kaku dalam keromantisan. Kita langsung buka dulu saja ya di Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan kaku di dalam keromantisan. Di dalam pacaran penting juga dalam kita romantis. Tapi yang saya masukkan di sini bukanlah kita itu pamer dengan orang atau mungkin kita taruh di sosial media. Oh, sayangku sedang makan ini dan itu. Sebenarnya tidak masalah juga. Setiap orang ada caranya masing-masing. Tapi saya memberikan firman Tuhan supaya benar-benar romantis itu bukan karena dilihat oleh orang, tapi karena kamu berdua saling mengasihi. Dan romantis ini tidak harus seperti pakai kata-kata yang indah atau terlalu dibuat-buat, bukan seperti itu. Tapi keromantisan ini adalah dimana setiap kamu berdua sudah tahu nih apa yang kamu suka di dalam pacaran kamu ini. Yang jelas tidak melawan firman Tuhan. Tapi kita baca dulu deh, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, Tuhan menyuruh kita untuk menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang motivasi. Saya menyarankan bagi teman-teman ketika pacaran, bolehlah taruh mungkin di sosial media. Ya, di sosial media itu kamu bisa taruh, sekarang kami mungkin sedang ke bioskop, mungkin kami sedang pergi ke mana, sedang have fun dan lain sebagainya. It's okay. Tapi jangan sampai segala sesuatu selalu digubris. Karena bisa jadi itu akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Karena Tuhan menyuruh kita untuk menjadi terang, bukan supaya ujung-ujungnya orang akan merasa kamu itu seperti orang yang lebay. Tapi di mana orang itu bisa diberkati lewat dari hubungan kamu dengan dia. Ya memang sih ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pacaran memang adalah pacaran kudus, kamu dengan pasanganmu, pasti ada orang yang memang tidak suka, itu udah pasti. Tapi Roh Kudus pasti akan memberitahukan kita lah, kalau kita memang terlalu over atau kita tuh sepertinya terlalu mempamerkan bahwa kita sudah punya pasangan atau kita itu sangat cinta dengan pasangan kita. Pastilah Roh Kudus akan memberitahu bahwa ini salah, itu salah, dan ini benar, itu benar. Jangan sampai hanya di sosial media saja kamu memberikan bahwa kamu itu adalah wanita atau laki-laki yang setia. Tapi sungguhkah pasanganmu itu merasa seperti itu? Keromantisan itu penting, makanya jangan kaku. Jangan kaku di sini maksudnya kita tidak malu-malu. Ya udah kalau gitu kita bawa aja ke hotel, kita main sana main sini. Bukan seperti itu. Tapi keromantisan sini di mana hal-hal yang memang membuat kalian berdua itu bisa senang, yang jelas tidak melawan firman Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya pasanganmu, misalnya yang ceweknya suka banget kalau cowoknya itu ngomong sayang atau beb. Atau mungkin si ceweknya itu suka banget kalau rambutnya itu dipegang misalnya. Gitu. Atau dielus-elus. Kalau itu dia suka romantis, ya silakan. Tidak hanya di sosial media yang mengatakan, wah kita lagi gini, kita lagi kayak begitu. Tapi ternyata kalian berdua tidak saling ngobrol, cuma hanya sekedar konten. Jangan seperti itu. Jangan menjadi kaku, jangan karena demi konten atau karena demi sesuatu hal kamu merelakan pasanganmu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita perlu sekali untuk romantis. Romantis itu nggak harus juga mahal-mahal kok. Tidak harus kamu pergi ke restoran yang mahal, kamu makan begini begitu kasih ini. Mungkin kalau memang pasanganmu yang sukanya misalnya dikasih hadiah kecil-kecilan, misalnya mungkin hanya sekedar permen, mungkin hanya sekedar dikasih boneka, ya kan? Ya mungkin nggak boneka terus, tapi mungkin kamu kasih hal yang lain. Itu juga termasuk romantis. Romantis itu bukan bicara tentang fisiknya, tapi kualitas antara kamu dengan dia. Hubungannya seperti apa. Ada banyak cara, selain fisik pun juga ada. Mungkin dari kata-kata, mungkin dari puisi. Mungkin kamu bukan orang yang puitis. Tapi keromantisan itu bisa dibentuk antara kamu berdua. Keromantisan itu tidak selalu bicara tentang harus ada gombal.
Tidak harus saling memegang. Tidak harus memberikan hadiah gimana begitu. Tapi kamu bisa mengerti, bisa memahami pasanganmu itu sukanya apa. Demikian juga sebaliknya, dia harus mengerti dirimu. Nah, ketika kamu membangun kedua hal itu, terangmu bercahaya dan itu akan dilihat orang. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang gak suka. Tapi tidak bisa dipungkiri, kamu pun juga akan melihat ada orang-orang tertentu nantinya akan terinspirasi lewat dari hubunganmu dengan pasanganmu. Karena kamu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain itu tidak harus kamu kasih uang. Tapi kamu bisa jadi contoh di dalam keluarga, di dalam hubungan. Bisa. Karena ujung-ujungnya ya ini dia. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di surga. Ujung-ujungnya adalah Tuhan Yesus. Semua akan kembali ke Tuhan Yesus. Karena perbuatan kita baik itu karena ada campur tangan Tuhan. Sehingga mungkin orang-orang di sekitarmu mungkin dia tidak akan mengatakan, wah ini karena dia dekat dengan Tuhan Yesus makanya kayak gini nih. Tidak semua orang bisa seperti itu, malah mungkin hampir enggak kali. Tapi setidaknya orang itu bisa mengatakan, kok lu bisa kayak gini ya? Gila lu, kok langgeng banget. Kasih dong cara-caranya gimana sih? Cara-cara supaya gue langgeng, supaya gue itu begini-begitu. Barulah kalian kasih tahu tips-tipsnya, cara-caranya. Yang jelas, apapun yang kamu katakan, itu semua harus merujuk kepada Tuhan Yesus. Menuju kepada Tuhan Yesus gak harus kamu jadi pengkhotbah, kamu khotbahin dia, buka ayat dan sebagainya. Tidak, tapi bisa bilang aja, ya puji Tuhan. Semua yang memang karena Tuhan Yesus, gue sama dia memang selalu apa adanya, kita saling terbuka, kita saling percaya. Itu kita juga dibantu kok sama teman-teman juga ada yang lain. Jadi tidak hanya kita berdua doang kok bro. Kita juga didukung juga sama gembala gitu. Gue juga sharing lah, gue terbuka. Kita saling percaya aja. Nah, orang akhirnya bisa mikir dan mungkin dia nggak langsung berpikir, wah ini semua karena Yesus, karena Tuhan Yesus. Mungkin nggak langsung, kamu yang menuntun dia. Bagaimana caranya? Harus bisa seperti itu.